Buya, saya mau bertanya. Kita kadang-kadang kan kalau sudah merasa lelah atau capek gitu, ingin istiqomah untuk sholat malam. Karena kan katanya kalau sholat malam itu waktu yang sangat lebih baik gitu. Gimana untuk solusinya agar kita bisa istiqomah melaksanakan sholat malam dengan tidak rasa malas gitu, dijauhkan dari rasa malas kita. Terima kasih Buya dengan jawabannya. Saya tunggu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menyampaikan self suggestion. Self suggestion itu apa? Mensugesti diri sendiri. Nanti besok malam Bu siapa namanya? Bu Juria. Juli. Oke. Besok malam sebelum tidur katakan, ya Allah, aku mau sholat tahajud malam ini. Aku ingin bangun jam 1:30. Selesai tidur. Mari kita buktikan 1:30 Anda akan ada yang membangunkan. Cuman sayangnya begitu bangun dia jam masih sore katanya kita. Iya itu makanya kalau kita sering mengabaikan lama-lama nggak diurusin gitu. Ya wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun dilepasin gitu. Nah, mengapa bisa terjadi begitu? Jangan pernah mengatakan saya tidak mungkin mencapai tujuan itu. Kenapa orang lain bisa? Berarti sama kan? Ya kan? Nggak mungkin saya bisa. Orang lain bisa berarti mungkin. Jadi kemustahilan itu adalah kita yang menciptakan sendiri sebetulnya. Betul nggak? Kalau kita bergantung kepada diri kita sendiri yang sangat terbatas, semua menjadi mustahil. Tapi kalau kita bergantung kepada yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Betul nggak? Itu pertama. Nah, makanya dari mana cara itu kita mensugesti diri kita sendiri? Katakan aku bisa. Aku harus bisa. Ini mudah. Ya, Allah selalu bersamaku. Nggak ada masalah. Apapun yang datang akan selesaikan. Nah, dari mana itu caranya hati kita mengirimkan informasi ke dalam otak? Itu ada 4 jalur, ada gelombang namanya melewat saraf, gelombang transmisi, ya ini Pak Dokter, ada gelombang tekan, ada gelombang mikrobiologi, ada gelombang elektromagnetik. Jadi hati dan pikiran ini ada 4 jalur. Masing-masing jalur double track. Dulu diduga hati mempengaruhi otak, tapi ternyata nggak bolak-balik bisa. Nah, nanti dalam hal sugesti ini yang dipakai itu jalur gelombang elektromagnetik. Bahkan justru kalau kita mampu mengolah gelombang elektromagnetik dengan sempurna, kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Lelah dari mana datangnya? Betul. Begini, lelah itu adalah karena sudah terlalu banyak sel-sel yang rusak karena kita beraktivitas. Itu normal saja akibat kita beraktivitas, masak, motong bawang, goreng ayam, segala macam, nyabokin anak, ya belanja ke pasar, motong bawang segala macam itu sekitar 18 miliar sel itu semuanya. Itu akan terganti dengan tidur lelap dan yang mengontrol otak kita, tapi otak bawah sadar sebenarnya terganti dengan sel yang baru. Nah, kalau kita tidurnya lelap, itu pagi kita segar lagi. Saya makasih gini, itu mungkin merasa kelelahan mungkin ya, bisa dari kerja dari pagi
mana mungkin bangun malam. Begini, saya kasih tip aja deh. Coba diusahakan tidur kita yang nyenyak. Sebab nanti pergantian sel itu tidak ditentukan dengan durasi tidurnya. Artinya bukan kuantitas tidur kita, tetapi kualitas hidup tidur kita. Kalau tidur kita berkualitas, itu sekalipun 4 jam itu sempurna, lebih baik daripada 10 jam tapi tidur kita tidak nyenyak. Terutama dalam pergantian otak itu diperlukan tidur yang lelap sekali. Itu karena otak lain sudah itu tergantung misalnya. Mungkin saya terangkan ya. Ya ini. Nah makanya lelah itu sebetulnya apa lelah otaknya, apa lelah badannya. Nah kalau lelah otak itu lain. Ini lelah badan ya. Coba ibu, itu namanya siapa sih? Juleka barangnya mah. Ya Juleha. Coba ambil posisi yang paling nyaman. Apa duduk, apa berbaring, apa tengkurap, apa miring, terserah. Tapi saya minta cari posisi rileks yang paling sempurna. Kalau nyaman dengan bantal satu, pakai bantal satu. Nyamannya 2 bantal silakan. Atau nyamannya tanpa bantal silakan. Kalau tengkurap silakan, cari yang nyaman. Setelah itu boleh dengan disediakan lagu-lagu slow, lagu-lagu relaksasi. Banyak bilahkan. Saya lebih memilih kalau relaksasi itu pakai seruling bambu Cina, nyaman banget soalnya. Tapi kalau yang senang tilawah Quran mangga silakan. Pokoknya yang nyaman aja. Tidur yang rileks. Pejamkan matamu. Hentikan aktivitas tangan, kaki, mata, telinga. Mata jangan melihat apa-apa, hidung jangan mendengar apa-apa kecuali terkonsentrasi lagu-lagu yang relaksasi itu. Katakan kepada kaki, wahai kakiku, jangan bergerak. Tanganku jangan bergerak. Pejamkan mata, kosongkan pikiran, jangan mengingat apapun. Tarik napas yang dalam sampai perut kita membusung. Tahan sebentar, 10 detik, 20 detik, sampai kita merasakan jantung kita dep, dep, dep. Lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi. Setengah jam saja atau 15 menit lah, kita akan segar kembali. Itu namanya relaksasi tubuh dan pikiran. Nah, kalau kita pengen lelap, alangkah baiknya kalau kita sudah nyaman sebelum tidur, cobalah kita baca bacaan-bacaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mana? Apa terserah. Apalah haula, apalagi la ilaha illallah, atau baca Fatihah mangga. Kita hantar tidur kita dengan damai, ya. Jangan berpikir apapun. Sebab kalau mikir nggak selesai. Mikir orang udah kalau menjelang tidur itu mikirnya molak-malik nih. Nanti utang saya, bank datang, nanti disita, nanti bagaimana? Oh kalau begitu sebelum dilelang kita jual dulu. Yang beli siapa? Nanti ngomongnya gimana Pak Yusufnya? Nanti begini. Oh ya begitu. Awit mana yang mikirnya? Nanti bagaimana? Saya paham. Iya. Tapi saya bukan psikiater ya. Saya mah kiai lah boleh Bu ya. Gitu. Saya kira seperti itu. Coba kita belajar relaksasi. Sebab bagaimanapun pernapasan kita ini coba kita atur, membuat kita menjadi rileks sekali. Dan gitu. Maksud saya bukan ngajarin suruh dengerin. Saya lagi cerita, saya nyaman kalau menjelang tidur lagu relaksasi seruling bambu Cina itu. Tapi juga tidak kalah lebih hebat lagi kalau kita membaca Al-Quran
terutama Syekh Al-Qudaifi ya, Abdurrahman Al-Qudaifi itu paling nyaman sekali. Tartilnya bagus banget itu. Kita dengarkan gitu. Tetapi begini, nanti ketika mendengar Al-Qur'an itu jangan kita memaknai ke dalam, nanti gak tidur jadinya nih. Ya, kita dengarkan suaranya aja. Paham nggak? Makanya lagu-lagu relaksasi itu hanya instrumentalia. Kenapa? Karena kalau dengan lagunya nanti kita mengikuti makna lagunya malah nggak tidur jadi akhirnya. Gitu. Oke, itu pertama. Oke, lanjut.